Perkenalkan, nama saya Patrick Masagretio dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Keberadaan flora dan fauna menunjang kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Agar pemanfaatan flora dan fauna dapat berlangsung secara berkelanjutan, perlu dilakukan beberapa upaya konservasi. Berikut adalah penjelasan mengenai konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna. Pertama, pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Berbagai kebutuhan hidup manusia dipenuhi dengan pemanfaatan flora dan fauna. Manfaat flora dan fauna bagi manusia adalah sebagai berikut. A. Flora dan fauna dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manusia membutuhkan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Padi, jagung, ketela, serta sagu yang Anda makan dihasilkan oleh tumbuhan. Daging, telur, dan susu yang Anda konsumsi dihasilkan oleh hewan. Hewan dan tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Padi dibudidayakan untuk menghasilkan beras. Ayam dibudidayakan untuk menghasilkan telur dan daging. B. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam dalam pendapatan ekonomi. Flora dan fauna sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Sebagai contoh, ayam dijual daging dan telurnya. Pohon pinus diolah menjadi kertas. Pohon karet menghasilkan getah sebagai bahan baku ban. Kertas dan ban dijual kepada konsumen. Poin C. Flora dan fauna dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan penelitian. Flora dan fauna sejak lama dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan penelitian. Sebagai contoh, capung menginspirasi para ahli dalam membuat pesawat terbang. Contoh lainnya, penelitian berbagai tumbuhan dilakukan untuk mendapatkan bahan pangan dan obat-obatan. Hutan dengan berbagai jenis flora dan fauna merupakan laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. D. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai objek wisata. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan menjadikan alam lebih indah. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Sebagai contohnya, Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan Ujung Kulon di Jawa Barat. Poin E. Pemanfaatan sebagai penjaga sistem kehidupan. Setiap spesies flora dan fauna berperan dalam menjaga keseimbangan sistem kehidupan. Keberadaan flora dan fauna mendukung keseimbangan ekosistem dan kelangsungan kehidupan. Flora dan fauna sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana dalam kehidupan. Poin kedua. Konservasi flora dan fauna. Flora dan fauna sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Upaya konservasi flora dan fauna harus dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kepunahan. Konservasi tidak sekadar melindungi flora dan fauna yang langka, tetapi juga mengelola ekosistem. Konservasi flora dan fauna diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam atau KPA. Konservasi flora dan fauna juga diupayakan oleh organisasi internasional. Berikut adalah beberapa organisasi yang melakukan konservasi terhadap flora dan fauna. Yang pertama, poin A. Dilakukan upaya dalam bentuk cagar biosfer. Cagar biosfer merupakan situs yang ditunjuk oleh banyak negara melalui kerjasama program Man and the Biosphere Program, United Nations Education, Social and Cultural Organization atau MAB UNESCO. Tujuan program ini mempromosikan dan mendemonstrasikan keseimbangan hubungan manusia dan alam melalui pendekatan bioregional. Contohnya, Indonesia saat ini mempunyai 7 cagar biosfer, antara lain cagar biosfer Pulau Siberut,
ditetapkan tahun 1993. Yang kedua, cagar biosfer Gunung Leuser ditetapkan pada tahun 1980. Yang ketiga, cagar biosfer Tanjung Puting ditetapkan pada tahun 1982. Cagar biosfer Cibodas ditetapkan pada tahun 1980 dan cagar biosfer Lindu ditetapkan pada tahun 1993. Serta cagar biosfer Komodo ditetapkan pada tahun 1990 dan cagar biosfer Taman Laut Wakatobi ditetapkan pada tahun 2012. Satu lagi calon cagar biosfer yaitu Giam Siak, Kecil Bukit Batu, sedangkan diusulkan sebagai hasil kerjasama antar LIPI, Kementerian Kehutanan, BBKSda Riau, Pemerintahan Provinsi Riau, dan Sinarmas Forestry. Yang kedua, B. World Wide Fund Nature. World Wide Fund for Nature atau WWF merupakan organisasi konservasi independen terbesar di dunia. WWF menangani usaha konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Awalnya bernama World Wildlife Fund. C. World Research Institute atau WRI. World Research Institute atau WRI berdiri pada tahun 1982 dengan dilatar belakangi permasalahan lingkungan seperti deforestasi, desertifikasi, serta perubahan iklim. Salah satu visi WRI adalah mengurangi kehilangan tutupan lahan hutan dan mengembalikan produktivitas lahan gundul. D. International Union for Conservation of Nature atau disebut juga IUCN. IUCN menangani bidang konservasi sumber daya alam. IUCN mempunyai IUCN Red List, yaitu daftar mengenai situs konservasi spesies tumbuhan dan hewan di dunia. IUCN Red List digunakan untuk mengevaluasi besarnya risiko kepunahan dari ribuan spesies dan subspesies di seluruh dunia. Flora dan fauna mempunyai fungsi bagi berbagai bentuk ekosistem di alam. Setiap ekosistem memiliki hubungan dengan ekosistem lainnya dalam siklus kehidupan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian flora dan fauna sama artinya dengan menjaga kehidupan. Manusia juga memanfaatkan flora dan fauna untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, Anda sebagai seksama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa hendaknya bersikap bijaksana dalam memanfaatkan flora dan fauna. Sekian penjelasan saya tentang pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Saya Patrick Mansell Gracio, terima kasih.